Setelah tim Umino berhasil mengalahkan tim Kazehaya, semua berkumpul ke pelatih lawan untuk mendengar bimbingan. Tapi pelatih Kazehaya malah curhat, nggak nyangka hari ini bakal kalah sama Umino. Ya, ini baru bulan April, tim baru juga masih belum lama terbentuk. Dan beliau malah penasaran metode latihan apa yang dipakai Pak Kyogoku. Aku pengen jadiin referensi. Dan pas Nagao malah bocorin bahwa mereka dapat penalti, pelatih Kazehaya malah shock terkejut dan penasaran. Bahkan lucunya Gaku dan Momota beneran ogah banget dan pikir ini nggak ada gunanya. Namun ternyata masih ada satu lagi. Pelatih Kazehaya bilang, strategi kalian yang nggak ragu ambil risiko saat lawan tim yang lebih kuat itu bagus. Kalau bertanding seperti biasa dan hasilnya sudah bisa ditebak, ya kalau cuma latihan tanding sih nggak masalah. Berikutnya kita ketemu di kualifikasi Interhigh. Nah, setelah semua itu, Minaguchi nyariin si Komori. Lalu Kapten Nagao tiba-tiba ngungkit Gaku yang teriak ke Momo. Kalau nggak masukin, akan kubunuh. Hebat juga sih kamu, ke orang yang beneran nggak suka, aku nggak bakal ngomong gitu. Namun Gaku tetap ngeles bilang itu bukan dukungan. Nah, tiba-tiba Komori datang dan nyuruh semuanya buat keluar, yang dimana dia pakai apron dan nyuruh semua untuk makan. Di sana juga ada manajer dari tim lain dan lucunya si Nagao malah ngegoda. Awalnya dia diem aja, mungkin gak suka daun bawang, tapi dia bilang daun bawang juga boleh kok. Pada akhirnya mangkuk dia dikasih banyak daun bawang. Namun pas Hori datang, malah jadi heboh soalnya manajer dari tim Kazehaya bernama Natsuki naksir Hori bahkan minta tuker kontak. Yang membuat semuanya terkejut, Hori langsung ngasih kontaknya dengan ekspresi tampan. Semua rekannya pun nangis karena silau banget beneran kekuatan Megane. Tapi faktanya si Hori punya pacar, namun dia bilang kemarin udah putus. Nah, di tempat lain, Kapten Kazehaya Ren terlihat melamun. Dia terus mengingat pertandingan sebelumnya, apalagi mengingat Gaku yang seram banget. Tapi tiba-tiba orangnya malah datang duduk di samping. Tentu saja Ren terkejut, namun si Gaku datang pengen nanya. Lalu dengan muka sebal, Ren pun berkata, "Apa yang kau ingin tanyakan?" Si Gaku nggak basa-basi banget, dia bertanya, "Setter kalian kan kelas 1, kecepatan setinggi itu bisa disesuaikan dalam waktu sesingkat itu, gimana caranya?" Si Ren malah jadi nangis kocak gitu karena Gaku terus ngomong luar biasa ke dia. Pada akhirnya dia malah ngasih tahu ke Gaku, pada dasarnya lompat sebelum bola masuk ke setter kan, kami juga latihan penglihatan dinamis buat bisa menuntaskan bola secepat itu. Ren yang terus ngoceh ngasih tahu Gaku, tiba-tiba dia dicolek dan dengan seram Yoshino setter Kazehaya nyuruh Ren diam. Seketika Ren malah diam juga dan malah ngalihin topik buat menghindari pertanyaan Gaku. Habis itu, ada si Suzumi dan Hatozaki juga yang nyariin Gaku dan Momota. Lalu pada akhirnya, mereka malah jadi berkumpul. Suasana jadi rame soalnya tim Kazehaya dan Omino makan bareng bersama. Tapi tiba-tiba Konyaku milik Gaku nambah sendiri dan ternyata ada orang dari JC yang ngasih ke piring Gaku. Orang itu ekspresinya kosong banget, dia ngasih Konyaku ke Gaku karena nggak suka. Dan ternyata dia bernama Naryuzen, anak kelas 1 dari tim JC. Dia juga kayak Gaku tiba-tiba nimbrung dan ingin bertanya ke Gaku. Gaku-kun itu anaknya si Shiake kan? Dan seketika pemain Kazehaya semuanya shock terdiam dengar fakta itu. Naryu lanjut berkata, Gaku-kun juga sebenarnya bisa saja masuk Hodaka Gakuen. Kenapa malah repot-repot ke tempat seperti ini? Aku dengar dari temanku yang di Hodaka Tokyo. Si Shiake jadi pelatih luar dan katanya temanku itu satu SMP sama Gaku-kun. Tapi Gaku langsung bangun menghadap Naryu dan berkata dengan ekspresi seram, "Kau cerewet banget."
Tapi kocaknya pala Gaku langsung diacak-acak Kapten Nagao lagi. Kita mau meeting, noh tim JC juga sama. Meski begitu, si Nario malah ngajak Gaku buat ngobrol lagi. Dan sepertinya Kapten Nagao sangat peka, bahkan dia nyuruh Gaku buat ngabisin makanannya. Nah, setelah sama itu, Komori ngasih tahu jam 1 siang mulai pertandingan berikutnya lawan tim JC. Tim JC itu SMA langganan nasional dan sekolah kuat. Jajaran attacker mereka paling tinggi dan kuat se-prefektur. Apalagi tahun ini sebagian besar anggota tahun lalu masih bertahan main. Namun lucunya dengan enteng Nagao bilang, kita punya libero, tenang aja, tinggal seberapa jauh mereka akan mengejar bola. Dan faktanya Nagao, Hori, dan Yagi itu satu SMP sama Kapten JC. Tapi lucunya si Momota malah ngejek Gaku, sebaiknya jangan terlalu percaya hal begitu. Tadi juga kadang bisa angkat, kadang nggak stabil. Ditambah lagi sampai bikin ancaman pembunuhan segala. Tetapi Gaku juga kesal dan ngebalas Momo. Berisik, coba pikirkan juga perasaan yang nggak bisa nutupin touch gara-gara kau cuma bisa mukul pakai tenaga doang. Pada akhirnya mereka malah berantem, tapi mereka langsung diem pas bakal diaduin ke Pak Kyogoku. Tetapi Kapten berkata, terserah, dibilang cuma otot doang yang mimpi gede juga nggak apa-apa. Kalian berdua mau akur atau nggak juga, tapi kalau itu jadi penyebab sampai kerjasamanya nggak jalan, aku yang bakal repot. Aku sudah nggak punya kesempatan lagi, tapi tim yang gampang ribut nggak bakal menang. Tahun ini kita pasti menang lawan JC. Lalu Gaku bilang aku nggak suka diremehin. Momo juga bilang bakal gua tarik turun dari posisi nomor 1. Tetapi lucunya Nagao yang nganggap itu buat para senpai, Momo dan Gaku jawab buat diri mereka sendiri. Hal itu membuat Nagao ngambek pergi ke toilet. Terlihat Hori juga bangun dan ingin pergi ke toilet juga. Lalu pas di toilet, ada si Yagi yang ngikutin dan berkata ke Hori, mungkin Hori-san juga merasa hal yang sama. Aku ingin membuat Nagao-san menang melawan JC. Memang Asuma punya karisma yang luar biasa, tapi Nagao-san selalu ada untukku. Karena faktanya Yagi selalu kena omel Asuma pas di SMP dan Nagao lah yang selalu ada buat Yagi. Lucunya Yagi muji Nagao yang mikirin tim meski suka majalah dewasa. Yagi yang semangat banget soal Nagao, dia pun ditenangin Hori. Dari dulu kau memang suka banget sama Nagao ya. Kalau ditanya apa aku nggak punya perasaan kayak gitu, aku ingin menang, ingin bikin dia menang. Pada akhirnya Hori malah nggak jadi ke toilet dan balik buat pemanasan. Dan tiba-tiba dia menepuk pipinya. Lalu entah kenapa mukanya langsung serius fokus. Karena akhirnya kedua tim sekarang sudah bersiap dan berbaris. Pertandingan antara JC dan Umino segera dimulai. Dengan pelatih Chiaki Masumi di tim JC dan Kyogoku Tonami di tim Umino. Dan inilah susunan dari kedua tim. Yang dimana si Nario itu ternyata libero dan hanya dia dari anak kelas 1. Gaku yang melihat itu pun baru tahu bahwa Nario sebagai libero. Lalu saat bersalaman, Nagao dan Asuma hanya diam tanpa ucap salam. Lalu pas Gaku dan Nario, si Nario berkata, aku dari dulu main sebagai libero. Gaku-kun baru mulai jadi libero kan karena nggak bisa mukul atau spike, jadi pindah ke bagian nerima bola. Gaku nggak membalas, tapi dia sudah bersiap karena pertandingan sudah dimulai. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk ke